Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu penilaian saham. Sebelum saudara melanjutkan mempelajari video kali ini, akan lebih baik jika saudara mempelajari video sebelumnya tentang pengertian penilaian sekuritas jangka panjang dan penilaian obligasi. Baik, saya akan lanjutkan tentang penilaian saham ini. Jadi ada dua jenis saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Kita akan mencoba untuk menilai saham preferen terlebih dahulu. Kita mulai dari pengertiannya. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan dividen tetap selamanya. Pemegang saham preferen memiliki preferensi atau hak lebih dulu daripada pemegang saham biasa, terutama pada pembayaran dividen dan tuntutan atas aktiva perusahaan jika dilikuidasi. Nah, kalau kita lihat rumusnya untuk menilai saham preferen, V sama dengan DP dibagi KP. V adalah nilai sekarang saham preferen, DP adalah pembayaran dividen tetap tahunan, dan KP adalah return yang disyaratkan oleh pemegang obligasi. Nah, untuk lebih memperjelas, saya akan mencontohkan satu ilustrasi. Sebuah perusahaan mengeluarkan saham preferen dengan dividen tetap 9% dan nilai nominal 10.000. Jika Anda sebagai calon investor mensyaratkan return 14%, maka berapa nilai saham preferen tersebut? Dengan rumus V sama dengan DP dibagi KP, kita dapatkan nilai sebagai berikut. Jadi rumusnya sederhana ya. Saya perlu pointer. Nah, DP ini didapatkan dari mana? Rp900. Rp900 didapatkan dari 9% dikalikan dengan 10.000. Hasilnya ketemu Rp900. Kemudian dibagi dengan KP. KP adalah return yang disyaratkan oleh investor. Di dalam soal disebutkan 14%, lalu di sini kita jadikan desimal. Jadi 0,14. Setelah dihitung, maka ketemu nilai saham preferen ini adalah Rp6.429 per lembar. Nah, kemudian kita bisa interpretasikan Rp6.429 ini adalah jumlah uang yang harus Anda bayar per lembar jika Anda membeli saham preferen tersebut. Nah, jika harga pasarnya lebih tinggi, misalnya 6.650, ini hanya contoh ya, misalnya bisa 6.700, bisa 6.900, maka Anda sebaiknya tidak membelinya, gitu. Karena harga pasarnya lebih tinggi daripada nilai intrinsik yang sudah kita hitung. Kemudian jika harga pasarnya lebih rendah, misalnya Rp6.350 per lembar, atau bisa 6.200, bisa 6.000, bisa 5.000 sekian. Intinya lebih rendah daripada nilai intrinsik yang kita hitung tadi, maka Anda sebaiknya membelinya karena dianggap murah gitu.
Itu tadi adalah cara menilai saham preferen. Nah, saat ini kita akan menilai saham biasa. Pada saham biasa, dividen kas pada setiap akhir periode selalu berubah-ubah. Dan bahkan perusahaan bisa saja tidak memberikan dividen kas. Dengan kata lain, tidak ada pola pembayaran dividen kas gitu. Penilaian saham biasa menjadi tidak dapat dihitung. Nah, supaya bisa dihitung, kita memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu kita menggunakan pendekatan jangka waktu relatif pendek, misalnya 2 tahun. Dalam 2 tahun tersebut, kita mendapatkan dividen 2 kali, dan di akhir tahun kedua, kita jual sahamnya. Gitu. Kemudian pendekatan yang selanjutnya adalah model pertumbuhan konstan, dan yang ketiga adalah model pertumbuhan tetap. Kita akan bahas satu persatu ketiga pendekatan ini. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan jangka waktu relatif pendek. Seperti yang saya sampaikan tadi, saham ini dipegang selama 2 tahun, maka pada tahun pertama, maksud saya di akhir tahun pertama mendapatkan dividen kas akhir tahun pertama. Ya. Kemudian di tahun kedua mendapatkan dividen lagi, dan terakhir dijual sahamnya. Gitu. Ya, ini adalah keterangannya. V adalah nilai sekarang saham biasa. Kemudian D1 adalah dividen kas akhir tahun pertama, D2 adalah dividen kas akhir tahun kedua, dan P2 adalah harga pasar saham akhir tahun kedua. Nah, kemudian KE adalah return saham biasa yang disyaratkan investor. Jadi, saudara, saya sarankan kalau melihat rumus ini sambil dilogika, gitu. Sambil dilogika. Saya lanjutkan dengan satu ilustrasi. Seorang investor mempertimbangkan membeli saham dengan harga pasar Rp11.680 per lembar. Ia hanya akan memegang saham tersebut selama 2 tahun, gitu ya. Nah, ia sudah memprediksi bahwa ia akan menerima dividen tahun pertama Rp1.475 dan tahun kedua Rp1.665. Ia juga prediksi pada akhir tahun kedua ia dapat menjualnya di harga Rp15.100 per lembar. Jika investor tersebut mensyaratkan return 20%, apakah sebaiknya ia investasi di saham tersebut? Nah, dengan rumus ini kita bisa masukkan dividen tahun pertama, ya. Info ini ada di soal, kemudian ini adalah dividen tahun kedua, dan ini adalah harga pasar saham di akhir tahun kedua. Kemudian PVIF, KE-nya 20%, dan N-nya 1. Kenapa 1? Karena ini dividen akhir tahun pertama. Kemudian untuk dividen akhir tahun kedua, N-nya 2. Gitu ya. Untuk harga pasar saham di akhir tahun kedua juga dengan N2. Nah, saudara bisa cek angka ini di tabel 2. Tabel keuangan ada 4, tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Ada fungsinya masing-masing. Nah, PVIF ini ada di tabel 2. Nah, didapatkanlah angka-angka sebagai berikut. Setelah dijumlah, dihitung, maka setelah dihitung secara matematis, maka hasilnya adalah Rp12.871 nilai dari saham ini. Nah,
Karena nilai saham ini Rp12.871 lebih tinggi dari harga pasar semula, maka sebaiknya ia investasi di saham ini. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama untuk menilai saham biasa. Ini adalah pendekatan kedua untuk menilai saham biasa, yaitu pendekatan model pertumbuhan konstan. Nah, ini adalah rumus untuk menilai saham biasa. V adalah nilai sekarang saham biasa, kemudian D0 adalah dividen kas akhir tahun ke-0 atau saat ini. D1 adalah dividen kas akhir tahun ke-1, dan G adalah pertumbuhan tetap dividen. Kemudian KE adalah return saham biasa yang disyaratkan investor. Nah, untuk lebih jelasnya kita beri contoh ilustrasinya. Dividen saham PTA saat ini adalah Rp340 per lembar. Seorang investor memperkirakan dividen tumbuh secara konstan dalam jangka panjang sebesar 6%. Jika ia mensyaratkan return 14%, berapa ia menilai saham tersebut? Nah, dengan rumus ini, V sama dengan D0 dikalikan 1 plus G dibagi KE dikurangi G, maka didapatkan angka-angka ini. D0 adalah dividen saat ini, ya, Rp340. Dikali 1 plus G-nya, ya. Tumbuhnya 6%, ya, dijadikan desimal 0,06. 340 dikali 1 plus 0,06 dibagi 0,14 ini adalah return yang disyaratkan, ya. 14% dijadikan desimal 0,14 dikurangi G-nya 0,06, maka dihasilkan nilai saham biasa ini adalah Rp4.505. Nah, ini adalah pendekatan ketiga atau pendekatan terakhir untuk menilai saham biasa, yaitu pendekatan model pertumbuhan bertahap. Contohnya, dividen per lembar diharapkan tumbuh 10% selama 5 tahun pertama, dan selanjutnya turun menjadi 6%. Jika dividen saat ini Rp2.000 per lembar, dan KE atau return yang disyaratkan oleh investor 14%, berapa nilai saham ini? Nah, dividen selama 5 tahun ini kita hitung dulu. Dividen saat ini kan 2.000. Nah, dividen akhir tahun pertama itu berapa? Dihitung dengan rumus ini, ya, 1,10 ini didapatkan dari 1 ditambah 10% atau 0,1. Karena dividen per lembar tumbuh 10%, ya. Kemudian dipangkatkan 1, hasilnya adalah 2.200. Nah, ini adalah dividen akhir tahun pertama. Untuk dividen akhir tahun kedua, perbedaannya adalah pangkatnya ini menjadi 2, dan hasilnya adalah Rp2.420. Begitu seterusnya, ini adalah dividen selama 5 tahun. Nah, dividen ini kita present value-kan. Kita present value-kan dengan KE 14% dan N-nya menyesuaikan. Ini N-nya 1, ini N-nya 2, ini N-nya 3, 4, 5. Saudara bisa cek di tabel keuangan. Nah, ini adalah present value dari dividennya, kemudian di total menjadi Rp8.995. Ini adalah tahap pertama. Nah, kita masih punya tahap kedua, yaitu adalah dividen ke-6. Ya, dihitungnya 1,06 dikali dengan 3.221. Hasilnya adalah Rp3.414. Nah, lalu kita akan menghitung nilai sahamnya.
Jadi kita mencari dividen tahun ke-6 ini untuk menilai saham pada akhir tahun ke-5. Ya. V sama dengan D6 dibagi KE dikurangi G. Dividen akhir tahun ke-6 yaitu 3.414 dibagi KE-nya 14% atau 0,14 dikurangi 0,06. Hasilnya adalah Rp42.675. Kemudian hasil ini kita present value-kan dengan KE 14% dan N-nya 5. Ini bisa dicek di tabel keuangan, lalu hasilnya adalah Rp22.164. Jadi nilai saham ini adalah penjumlahan dari tahap pertama tadi ditambah dengan yang tahap kedua ini. Hasilnya adalah Rp31.159. Demikian video saya kali ini tentang bagaimana cara menilai saham preferen dan saham biasa. Untuk materi selanjutnya tentang rates of return atau yields akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.